notorious drug lord Pablo Escobar. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, kuat, dan tetap waras menghadapi kehidupan yang makin hari makin plot twist. Kali ini MG Film bakal ngebahas sebuah film terbaru yang berjudul Escobar, rilis tahun 2025. Film ini bercerita tentang para mafia yang saling sikut demi berebut harta peninggalan Pablo Escobar, sang bos kartel yang uangnya kalau ditumpuk mungkin bisa buat bikin jembatan layang pribadi. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka di tahun 1992, tepatnya di hutan Kolombia, yang begitu lebat sampai sinyal HP aja mungkin langsung menyerah. Di sana, Pablo Escobar bersama para kartelnya mengubur beberapa tong berisi bukan sampah, bukan limbah kimia, tapi 200 juta dolar cash. Saking banyaknya, kalau angin kenceng sedikit, duitnya mungkin bisa naik level jadi dedaunan. Setelah selesai mengubur, para pengkhianat langsung dihabisi. Tidak ada pesangon, tidak ada surat peringatan. Dunia kartel memang efisien. ...35 tahun kemudian, berita nasional menyiarkan rumor bahwa Escobar meninggalkan harta karun yang lokasi pastinya hanya diketahui oleh seorang mantan anak buahnya bernama Sandy yang kini tinggal di Israel. Jadi, dia mantan kartel, terus hijrah ke Tanah Suci. Bener-bener rebranding yang totalitas ya. Adegan berpindah ke Miami, memperkenalkan Avi, bos mafia. Anak buahnya datang menyampaikan kabar soal peta harta karun Escobar. Tanpa nunggu promo atau diskon, Avi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik Sandy. Dengan cara apapun. Dan dengan cara apapun di film mafia ya, kita semua tahu artinya apa. Don't you get that by now? Sandy berhasil ditangkap dan disiksa habis-habisan. Awalnya dia masih keras kepala, sampai para anak buah Avi mengancam akan menghabisi anak perempuannya. Dan seperti pria yang punya prioritas, akhirnya Sandy menyerah. Ia mengatakan bahwa peta harta itu disimpan di balik sebuah lukisan di rumah anaknya, Rose. Dan setelah dapat info yang mereka mau, ya sudah, Sandy langsung dieliminasi. Inilah kenapa hidup sehat dan jujur jauh lebih aman, bro. Did you check everything? The house, the cars, offices. Yeah, it's all clean. Esok harinya, Avi diberitahu bahwa Rose dilengkapi banyak pengawal, sehingga metode ketok pintu lalu ancam pakai pistol tidak bisa digunakan. Akhirnya Avi berencana mendekati Rose secara halus, alias modus. Avi menunggu Rose keluar dari persidangan. Dia pura-pura butuh bantuan hukum. Padahal yang dia butuhkan ya lukisan itu. Rose yang masih polos tidak tahu sedang didekati mafia, bukannya klien premium. Akhirnya ia setuju bertemu Avi di kapal pesiar. Because it talks to me. Avi dan Rose bertemu, minum-minum, ngobrol santai. Avi terus menggoda Rose sampai Rose terlihat terpikat. Begitu malam tiba, Rose mabuk parah. Ia meminta Avi mengantar pulang. Avi langsung sumringah seperti lihat cashback 100%. Setibanya di rumah, Rose ingin beranu-anu tapi karena kendala teknis bulanan, maka rencana itu batal. Terus ke kamar mandi, Avi langsung beraksi mengambil lukisan. Peta ditemukan, misi hamil mulus sampai tiba-tiba anak buah Avi sendiri datang sambil menyandara Rose. Plot twist, dia ingin harta itu untuk dirinya sendiri. Dan terjadilah perkelahi yang sengit yang akhirnya dimenangkan Avi.
Afi jujur bahwa ia hanya mendekati Ross demi peta. Dan entah kenapa, Ross tidak marah, malah ingin ikut berburu harta. Pengacara satu ini benar-benar cepat adaptasi. Dari ruang sidang, langsung ke hutan berburu harta karun. There it's 10 hours by boat to San Fernando. Money in the jungle areas. You'll be landing in Barranquilla. From Afi, Ross, dan tangan kanan Afi bernama Izik menuju pedalaman Kolombia. Di penginapan, Izik memperkenalkan dua tentara bayaran kakak beradik yang skillnya tidak boleh diragukan lagi. Izik juga menyewa 3 tentara bayaran tambahan, tapi mereka baru tiba malam nanti. Afi bertanya, bukannya kita berlima sudah cukup? Izik menjawab, kurang bos, banyak mafia lain yang juga berburu harta karun itu. Karena kalau harta karunnya cuma misterius, biasa saja. Tapi kalau melibatkan nama Escobar, semua orang otomatis ikut kompetisi. Regresas son las 10 de la noche. Y que no te olvides de la plata. Voy. I'm not staying here alone. Rabbi. Malam harinya, Afi akhirnya bertemu dengan 2 tentara bayaran tambahan yang bakal bergabung dalam tim mereka. Keduanya terlihat seperti orang yang kalau senyum saja tetap kelihatan menakutkan. Tanda tentara bayaran berkualitas. Sementara itu, masih ada 1 tentara lagi yang baru bisa menyusul besok, langsung di dalam hutan Kolombia. Ibarat pemain Mobile Legends, ini masih kurang 1 untuk full team. Here we go. I'm gonna wait for you in the car. Right now? Singkatnya, pagi pun tiba. Afi dan seluruh tim mulai masuk ke dalam hutan Kolombia, menyusuri pepohonan yang tingginya bikin sinyal HP langsung banting setir. Ross menjadi satu-satunya wanita dalam rombongan. Biasanya, dia menangani kasus pencemaran nama baik di pengadilan. Tapi hari ini, dia menangani kasus pencemaran keringat di hutan tropis. Perubahan karir yang sangat drastis. Setelah berjalan cukup jauh, mereka memutuskan untuk istirahat sambil melihat peta. Tiba-tiba, dari balik semak muncul seekor ular besar. Tepat di belakang Ross. Ular ini sudah mengangkat kepala, siap menyerang. Situasinya tegang, sunyi. Semua diam kecuali Ross yang masih asik nyatur napas karena kecapekan. Namun sebelum ular itu sempat nyemot, tiba-tiba seseorang melemparkan pisau dengan gerakan super cepat. Strek, peletak. Sesuatu menghantam ular itu dan membuatnya terkapar sebelum sempat beraksi. Ternyata pria misterius itu adalah tentara bayaran yang tadi disebut Izik yang baru bergabung hari ini. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara berat dan gaya ala pahlawan film. Nama gue Santiago. Santiago ini tipe orang yang baru datang langsung menyelamatkan nyawa seseorang dan tidak minta tanda terima. Afi hanya mengangguk sambil berpikir, syukur juga nambah orang kayak begini, setidaknya kalau ada apa-apa dia duluan yang diserang. Ross tentu terkejut sekaligus lega. Kalau bukan karena Santiago, mungkin hari itu ia sudah jadi sarapan hewan berbisa. Santiago bergabung dalam barisan, dan dari sini petualangan mereka masuk ke fase yang jauh lebih berbahaya. We're going this way. Sekarang tim Afi sudah lengkap berjumlah 8 orang. Formasi ini sudah cukup untuk menghadapi rintangan atau minimal cukup untuk jadi korban jump scare hutan Kolombia. Tanpa buang waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Menurut peta, lokasi harta karun masih lumayan jauh. Jarak yang kalau ditempuh pakai ojek online mungkin drivernya langsung batalin order. Beberapa saat kemudian, Afi dan tim mendadak dikepung oleh sekelompok tentara Kolombia. Mereka mengaku sebagai penjaga hutan dan melarang orang asing masuk ke wilayah ini. Santiago yang bisa bahasa lokal mencoba negosiasi.
Gayanya tenang, suaranya meyakinkan. Mirip customer service yang mau jelasin kalau paket kamu sedang dalam perjalanan. Tapi sayangnya, negosiasi itu gagal total. Kapten Columbia tetap memerintahkan mereka untuk keluar dari hutan. Yang bikin situasi makin panas, salah satu tentara malah menyandera Ross dari belakang. Dan itu kesalahan besar. Wajah Avi langsung berubah dari mode santai senja menjadi mode John Wick versi Miami. Lalu, inilah yang terjadi. Brutal, cepat, dan akurat. Get the fuck down there. Where's Calderon? Where's Calderon, motherfucker? Setelah tentara palsu itu tumbang, Avi mulai curiga. Menurutnya, mereka bukan tentara asli, melainkan mafia lain yang juga sedang memburu harta Escobar. Karena itu Avi memerintahkan 3 anggotanya untuk melacak di mana markas pasukan tadi. So what's the deal with Escobar and those gentlemen? When Escobar was a young boy, but he took advantage of them, took over the lands with violence. Dengan 3 anggota yang kini terpisah entah kemana, tinggal Evie, Ross, Santiago, dan 2 tentara lainnya yang melanjutkan perjalanan menuju titik yang tertera di peta. Setelah berjalan cukup jauh melewati semak, akar, dan medan hutan yang bikin betis menjerit minta ampun, akhirnya mereka tiba di sebuah sungai jernih yang mengalir tenang. Namun bukannya langsung mandi seperti manusia normal yang keringetan seharian, mereka justru mengambil keputusan yang lebih strategis dan lebih males, yaitu bermalam di tempat itu. Isaac, relax. The jungle's getting to your head. Something feels off. Sementara itu, 3 anggota yang dikirim tadi berhasil menemukan markas pasukan penyamar. Ternyata mereka dipimpin oleh Jabal, bos kartel Timur Tengah yang sudah setahun lebih tinggal di hutan ini demi mencari harta Escobar. Setahun di hutan Colombia, itu bukan usaha. Itu obsesinya udah kayak mahasiswa yang gak mau lulus-lulus. Melalui teropong, si kakak beradik melihat bahwa Jabal membawa putranya yang masih kecil. Mereka pun menyusun rencana menculik anak Jabal agar bos itu mudah ditaklukkan. Di saat yang sama, satu rekan mereka, Nasir, mendapat tugas untuk menyusup ke dalam markas dengan menyamar sebagai pelayan. Kombinasi ini seperti misi GTA, tapi versi survival hutan. Kakak beradik tadi sudah berada di markas Jabal untuk menculik sang bocah. Beberapa jam kemudian, rencana mereka sukses. Putra Jabal berhasil mereka bawa kabur. Mereka memfoto bocil itu dan langsung mengirimnya ke Nasir sebagai kode operasi tahap 2. Nasir yang sudah menyamar sebagai pelayan mendekati Jabal dengan tenang sambil membawa anggur terbaik. Awalnya, Jabal tidak curiga. Sampai akhirnya, Nasir menunjukkan foto putranya yang sudah diculik. Ekspresi Jabal langsung berubah. Dengan isyarat halus seperti ninja, Nasir meminta Jabal ikut dengannya. Tidak ada pilihan lain, Jabal terpaksa mengikuti. Setibanya di luar, Jabal langsung diseret masuk ke dalam truk, tempat kakak beradik tadi sudah menunggu. Mereka pun melaju menjauhi dari markas untuk menginterogasinya. Dalam perjalanan, Jabal akhirnya bertanya, kenapa mereka menculik putranya. Jabal tahu tujuan mereka hanya satu, harta karun Pablo Escobar. Ekspresi Jabal terlihat campuran antara marah, takut, dan sedikit bingung kenapa hidupnya tiba-tiba berubah menjadi telenovela penuh kekerasan. Nasir akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya putra Jabal tidak pernah mereka culik. Sampai sekarang anak itu masih berada di markas Jabal dengan kondisi aman. Mereka hanya berpura-pura menyekap putra Jabal, mengambil foto,
lalu menunjukkannya kepada Jabal untuk memerasnya. Sementara alasan mereka memasuki hutan ini memang benar. Mereka mencari harta karun Pablo Escobar. Mendengar itu, Jabal hanya tertawa sinis. Ia mengatakan bahwa Nasir dan rombongannya tidak akan pernah menemukan harta karun itu, karena dirinya sendiri sudah hampir 1 tahun mencarinya dan tidak pernah menemukan apapun. Namun tanpa Nasir sadari, di balik obrolan itu Jabal sudah diam-diam berusaha membuka ikatannya menggunakan pisau kecil. Di sisi lain, Afi dan tim sedang merencanakan perjalanan menuju titik yang ditandai di peta. Sayangnya, Ross tiba-tiba muntah-muntah karena keracunan makanan yang mereka bakar semalam. Mau tak mau, Afi hanya bisa berangkat bersama 1 rekannya saja. Sedangkan Ijik dan Santiago diperintahkan tetap tinggal untuk menjaga Ross. Setelah Afi pergi, Izzy meminta Ross untuk beristirahat karena besok pagi mereka harus menyusul Afi ke titik berikutnya. Namun siapa sangka, justru di saat Ross terbangun, Santiago tiba-tiba mencekik Izzy dari belakang hingga Ijik tewas tanpa sempat melawan. Sementara Ross hanya bisa terdiam menyaksikan semuanya karena sebenarnya inilah bagian dari rencana. Kembali ke Nasir dan 2 saudara yang masih membawa Jabal. Upaya kabur Jabal akhirnya berhasil. Ia melompat keluar dari mobil dan lari masuk hutan. Nasir dan kedua kakak beradik itu langsung mengejar. Kejar-kejaran sengit pun terjadi sampai matahari mulai terbit. Nasir akhirnya berpencar agar lebih mudah menemukan Jabal. Saat menyibak pepohonan, Nasir melihat sepasang kaki tertutup dedaunan. Ia mengira itu Jabal. Namun ketika ia mendekat, Jabal langsung bangun dari balik dedaunan itu kemudian menghabisi Nasir. Dengan darah dingin, Jabal merampas radio HT Nasir dan memerintahkan pasukannya masuk hutan untuk memburu semua reken Nasir lainnya. Di jalur berbeda, kakak beradik yang tersisa berpapasan dengan pasukan Jabal. Pertempuran 2 lawan banyak pun tak terhindarkan. Sang kakak nekat maju ke depan, menyerang dari jarak dekat. Meski sang adik menembak dari jauh untuk membantu, kakaknya tetap tertembak berkali-kali. Murka karena melihat kakaknya sekarat, sang adik membantai semua pasukan Jabal tanpa ampun. Namun, ketika ia hendak menenangkan kakaknya, 1 peluru dari sisa pasukan Jabal menembus tubuhnya. Keduanya akhirnya tumbang berdampingan di bawah pohon. 4 anggota Afi kini gugur, menyisakan Afi dan 1 rekannya yang sedang menggali, serta Ross dan Santiago yang kini sedang menyusuri hutan, mengikuti dari jauh. Alfi akhirnya mencapai titik harta karun bersama 2 warga lokal. Namun, ketika tong tua itu dibuka, bukan uang Pablo Escobar yang ditemukan, melainkan tengkorak manusia. Belum sempat mereka memproses apa yang terjadi, sebuah ledakan keras muncul menewaskan 2 warga lokal tersebut. Afi selamat tetapi kakinya menginjak ranjau. Sedikit saja ia bergerak, ia akan meledak. Di momen itu, Afi sadar sejak awal mereka telah dijebak oleh Ross karena peta itu berasal darinya. Ia memerintahkan rekannya pergi sebelum ia tewas. Setelah diancam akan ditembak, rekannya pun lari meninggalkan Afi sendirian. Go! Dari kejauhan, Ross dan Santiago melihat ledakan itu. Mereka tersenyum karena semua ini memang rencana mereka. Ross dan Santiago telah lama saling mengenal dan bekerja sama. Bahkan, mereka dibantu oleh warga lokal untuk menggali lokasi harta karun Escobar yang asli. Ross dan Santiago berjanji akan memberikan seluruh uang itu kepada warga desa yang hidup miskin. Karena mereka berdua sebenarnya sudah kaya raya dan tidak membutuhkan itu. Haberme ido con usted. Escúcheme.
Quédese acá, conmigo, con nosotros, y le cuidamos. Flashback pun muncul. Ternyata ayah Ross, Sandy, sempat menghubunginya sebelum tewas dikejar anak buah Avi. Ia meminta Ross menukar peta asli dengan peta palsu demi mengelabui para mafia yang mengejar harta karun. Setelah tahu ayahnya dibunuh, Ross murka dan bekerja sama dengan Santiago untuk menjebak Avi. Jadi, sejak awal bukan Avi yang memanfaatkan Ross, Rosslah yang memanfaatkan Avi demi balas dendam. Di akhir film, Avi yang masih meninjak ranjau didatangi Jabal dan pasukannya. Avi sengaja tidak memberitahu bahwa ia berdiri di atas ranjau. Ketika Jabal mendekat, Avi langsung memeluknya. Ledakan besar pun terjadi, mengakhiri nyawa mereka berdua. Tamat.